Shalom Jemaat GBI Meperpak yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Meperpak. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Meperpak, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Meperpak dalam sepekan ini. Ibadah onsite GBI Meperpak Minggu 6 Februari 2022 pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Meperpak sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan yang diberkati. Tuhan, jemaat GBI Maple Park boleh katakan shalom. Senang bahwa malam hari ini kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah tengah minggu. Bapak saudara, boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur dan bersuka cita. Katakan amin untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita. Katakan haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Bagi yang percaya, katakan amin. Hey, yeah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua ya bagi kita yang mengasihi. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga. Boleh katakan kiri kanan saudara, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Luruskan dan selamanya, luruskan dan selamanya, luruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Jangan berubah. Katakan amin. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami punya Allah yang sanggup. Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami, Tuhan. Kami rindu memuji menyembah-Mu. Layakan kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan.
Inilah pujian kami hanya bagi nama-Mu. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari nyanyi dengan iman percaya kita. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
bersyukur Tuhan. Meskipun kami belum melihat, meskipun kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi yang kami tahu dan kami percaya, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Allah yang punya rencana dan rancangan yang terbaik buat setiap kami. Kami mau berserah, kami mau percaya sepenuhnya hanya kepadamu. Mari yang percaya, mari yang berserah, buka kedua tangan kita, buka hati kita Bapak Ibu saudaraku. Saat ini mari sejenak ambil waktu sembah Dia. Oh, dalam asyanamu. Yes, we believe in you, oh Lord. Yes, we believe in you, oh Lord. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you, Jesus. Sementara kami menyembah-Mu, limpahkanlah kekuatan yang baru buat setiap kami. Limpahkanlah pertolongan-Mu, mujizat-Mu buat setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami percaya kepada-Mu, kami bersandar kepada-Mu, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Engkau, haleluya, haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, apapun masalah yang sedang kami hadapi, satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau adalah penolong kami yang setia. Dan kami percaya Engkau melakukan cara-Mu yang ajaib buat setiap kami. Kami bersyukur kalau kami punya Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih. Kami puji-puji Engkau, kami agungkan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini seruan dari hati kami yang terdalam untuk-Mu Tuhan. Mari bersama pujikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di utara Tuhan pelihara, karena
bersama dengan lembut nyatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh kasih sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi umat Tuhan nyatakan, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, haleluya. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan GBI Maple Park yang setia, yang dikasihi oleh Tuhan. Salam kenal dan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terus tercurah dalam kehidupan setiap kita. Saya berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya boleh men-sharingkan firman Tuhan pada malam hari ini di GBI Maple Park. Dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan bersama. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih terus berikan kepada kami, untuk kami boleh ada dalam persekutuan denganmu, terhubung denganmu, belajar firman-Mu, mendengarkan sabdamu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, ajar kami dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi juga umat-Mu yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita semua yang telah siap untuk sama-sama belajar firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan kepada Anda semua.
yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Boleh tolong ditampilkan ayatnya? Firman Tuhan berkata begini, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Amin. Tema renungan firman Tuhan malam ini judulnya adalah menyalibkan perbuatan-perbuatan daging. Apa temanya? Menyalibkan perbuatan-perbuatan daging atau mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama di 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 mengingatkan kepada setiap kita supaya janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ada yang tahu alasannya kenapa Tuhan melarang kita mengasihi dunia atau mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya? Ada yang tahu kenapa? Yang pertama, karena dunia bukanlah milik kita. Dunia ini yang punya adalah iblis. Masih ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis? Yesus dibawa oleh iblis ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Dan iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan iblis berkata begini kepada Yesus, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Inilah yang iblis katakan kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis pergi meninggalkan Yesus. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kisah ini nanti bisa Anda baca di rumah. Di Matius 4, mulai dari ayatnya yang pertama. Sekarang kita sudah mengerti. Dunia dan segala yang ada di dalamnya adalah miliknya iblis. Karena itu apapun yang telah Anda bangun, kumpulkan, miliki, dan peroleh dari dunia, tidak bisa Anda bawa keluar saat Anda meninggalkan dunia ini. Kenapa? Sebab semuanya itu bukan milik Anda, tetapi miliknya dunia. Karena itulah kita tidak bisa membawanya keluar. Apa yang menjadi miliknya dunia harus tetap ada dan tinggal di dalam dunia. Jelas ya? Milik kita adalah Tuhan. Bagian kita adalah sorga. Itulah yang Tuhan janjikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kenapa Tuhan melarang kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Ada yang tahu kenapa? Karena kalau sampai kita mengasihi dunia dan hati kita sampai tertarik dan terpikat olehnya, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau sampai hal ini terjadi, maka cepat atau lambat orang tersebut akan berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan mengikut dunia. Inilah yang Tuhan tidak kehendaki terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jelas ya sampai di sini ya. Yang kedua,
Mengapa Tuhan melarang kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Ada yang tahu? Karena semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Melalui ayatnya ini kita semua diingatkan bahwa semua yang ada di dalam dunia, saya ulang, semua yang ada di dalam dunia yang berhubungan dengan keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa tetapi dari dunia. Artinya, keinginan-keinginan daging yang muncul dari diri setiap kita, yang muncul dari hidup setiap kita, yang minta dituruti dan dipenuhi keinginannya, itu bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari keinginan daging kita. Oleh sebab itu, jangan kita terjebak olehnya dan menurutinya. Sampai kalau kita menurutinya, ini adalah ancaman besar untuk kita atau bahaya besar untuk kita, untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, di keabadian, di kekekalan setelah kita meninggalkan dunia ini. Haleluya. Oleh sebab itu, kita semua perlu mengetahuinya. Semua keinginan-keinginan daging yang muncul dari diri kita, yang muncul dari hidup kita, yang dikuasai oleh daging tidak takluk kepada hukum Allah. Kenapa? Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan mereka yang hidup menurut daging, mereka memikirkan hal-hal yang dari daging dan tidak takluk kepada hukum Allah. Kali lagi saya ulang, hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena itu berilah hidupmu dipimpin oleh roh, maka kita juga akan bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging di hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, kita akan hidup. Haleluya. Sekarang semuanya sudah sangat jelas. Mengapa Allah melarang kita supaya janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Sebentar kita akan membahasnya satu persatu. Kita akan mulai dengan keinginan mata. Keinginan mata adalah semua yang dilihat oleh mata kita, atau segala yang dilihat oleh mata kita, yang disodorkan dan yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, yang membuat hati kita sangat tergoda, tertarik dan terpikat olehnya. Di mana hati kita sangat ingin sekali memilikinya. Pertanyaannya, apakah setelah kita mendapatkan semuanya itu, keinginan-keinginan yang muncul dari diri kita, setelah itu hati kita bisa terpuaskan? Belum tentu. Karena akan muncul lagi keinginan-keinginan yang lain. Sebab begini, keinginan-keinginan daging kita tidak akan pernah terpuaskan. Setelah yang satu terpenuhi, akan muncul lagi keinginan yang lain. Dan saya mau berkata begini, semuanya itu bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari keinginan daging yang muncul dari diri setiap kita yang tidak pernah terpuaskan. Sedangkan keangkuhan hidup
muncul seiring dengan hadirnya keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, dan kejayaan yang telah berhasil kita raih dalam perjalanan hidup kita. Dan itulah yang seringkali memicu munculnya keangkuhan hidup, di mana kita mulai membanggakan diri dan memandang sebelah mata kepada orang lain, merasa diri hebat atas segala prestasi dan pencapaian-pencapaian yang telah berhasil kita raih dan peroleh dalam perjalanan hidup kita. Seperti yang terjadi pada dirinya Nebukadnezar, yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah, menganggap semua kemegahan, kejayaan, dan kebesaran Babel, semuanya itu adalah karena kehebatan, kekuatan, dan kekuasaan tangannya yang membuat semuanya itu terjadi. Anda mau tahu apa yang terjadi kemudian? Belum selesai Raja Nebukadnezar berbicara dan menyombongkan dirinya, terdengarlah suara dari langit yang berkata kepadanya, "Sekarang kerajaanmu telah beralih daripadamu." Raja Nebukadnezar dihalau dari antara manusia, dan dia tinggal di antara binatang-binatang di padang. Dan kepadanya diberi makan rumput seperti lembu, dan rambutnya tumbuh panjang seperti burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung, dan tubuhnya dibasahi oleh embun yang turun dari langit. Itu yang terjadi dan menimpa Raja Nebukadnezar yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Diceritakan sampai 7 masa berlalu, dan setelah Raja Nebukadnezar sadar dari kesalahannya dan mendapatkan kembali akal budinya, serta mengakui kesalahannya bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Inilah pengakuan yang keluar dari mulutnya Raja Nebukadnezar. Selesai dia berbicara, Nebukadnezar menengadah ke langit, memuji Yang Maha Tinggi, membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal. Karena kekuasaannya adalah kekuasaan kekal selama-lamanya, dan kerajaannya turun-temurun. Dan diceritakan setelah Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran Tuhan dan menyadari akan kesalahannya, dia dikembalikan lagi memerintah di kerajaannya oleh Tuhan. Karena itu saya hanya mau berkata begini. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini: jangan sombong dan angkuh. Meskipun hari ini Anda telah sangat berhasil dan sukses dalam menjalankan semua bidang yang Anda kerjakan, telah berhasil Anda gapai, Anda raih. Janganlah hal itu membuat Anda menjadi sombong, dan janganlah itu mengubahkan hidupmu. Ingat, Allah menentang orang yang angkuh, congkak, dan sombong, tetapi Ia mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Jelas ya sampai di sini ya. Kita lanjut. Sekarang saya akan mengajak kita semua mencari tahu apa itu keinginan daging. Keinginan daging adalah rupa-rupa keinginan atau hasrat yang muncul dari diri setiap kita, yang sangat menggoda dan berpotensi menyeret manusia terjerumus ke dalam perbuatan dosa.
Untuk lebih jelasnya lagi, Rasul Paulus telah menjabarkannya dengan sangat jelas kepada kita semua. Apa itu perbuatan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Boleh tolong ditampilkan ayatnya. Firman Tuhan berkata begini. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang semuanya sudah sangat jelas, nyata dan terang benderang. Dan kita semua juga sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan perbuatan daging. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama ini dengan sangat jelas telah memperingatkan kepada setiap kita. Kalau kita masih tetap hidup dengan cara-cara seperti itu, firman-Nya berkata kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang perlu kita semua mengerti. Dan kita juga harus berani berkata jujur. Keinginan daging dalam diri manusia itu terus menuntut supaya keinginannya dipenuhi dan dituruti. Dan banyak orang gagal menyalipkan perbuatan-perbuatan daging yang muncul dalam dirinya, yang terus mendorong dia untuk melakukannya. Dan saya mau berkata begini, dulu di luar Kristus, sebelum kita percaya kepada Kristus atau percaya kepada Yesus, perbuatan daging adalah bagian dari kehidupan kita. Itu saya. Saya tidak berani berkata itu Anda, karena saya tidak mengenal Anda. Dan saya tidak tahu bagaimana Anda menjalankan kehidupan Anda. Karena itulah saya berkata, itu saya. Kita melakukannya dan hidup di dalamnya. Tanpa merasa ada rasa bersalah dan berdosa saat melakukannya. Tetapi sekarang sebagai ciptaan baru atau manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan mau supaya kita meninggalkan perbuatan daging, menyalibkannya, dan jangan masih terus hidup di dalamnya. Sebab jika kita masih terus memberi hidup kita dipimpin oleh kedagingan kita, maka sesungguhnya tanpa kita sadari, kita sedang memposisikan diri kita sebagai seterunya Allah atau musuhnya Allah. Dan ini bahaya besar untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Kenapa saya berkata begini? Karena firman Tuhan dengan sangat jelas telah berkata, mereka yang masih melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan kata saya. Ini juga bukan bisa-bisaan saya. Tapi firman Allah yang mengatakannya. Keinginan daging memang terlihat sangat menarik, menggoda, nikmat, dan memikat hati. Dan celakanya lagi adalah tidak terlihat sebagai sebuah dosa yang besar. Akibatnya banyak orang memberi toleransi terhadap masuknya perbuatan dosa melalui keinginan daging.
Tetapi kemudian apa yang terjadi? Perkara yang mereka anggap sepele, kecil, dan tidak berarti telah menjerat mereka, membelenggu dan menjerumuskan mereka ke dalam belenggu ikatan dosa. Yang akhirnya terus mereka ulang, lakukan, dan lakukan lagi. Itu yang terjadi. Contohnya adalah percabulan dan perzinahan, serta pornografi yang telah mengikat dan membelenggu hidup banyak orang. Dan mereka yang terikat olehnya mengalami kesulitan untuk bisa terlepas darinya. Sehingga akhirnya mereka terus mengulangnya dan melakukannya lagi. Itu yang terjadi. Pertanyaannya, bisakah mereka terlepas dari jerat dosa tersebut? Bisa. Kalau mereka mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, minta dilepaskan, bertobat, mengakuinya dan meninggalkannya, Tuhan mampu melepaskan mereka dari belenggu dan ikatan dosa tersebut. Amin. Karena itu mari kita sama-sama terus belajar, melatih diri kita untuk tidak lagi masih terus memberi hidup kita dipimpin oleh kedagingan yang membinasakan. Tetapi marilah kita hidup menurut roh, maka kita akan hidup. Karena jika kita masih terus kompromi dan memberi kelonggaran kepada keinginan daging yang membinasakan, maka tanpa Anda sadari, Anda telah memposisikan diri Anda sebagai seterunya Allah atau musuhnya Allah. Dan ini berbahaya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jelas ya sampai di sini ya. Sekarang kita akan masuk dan melihat lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan dengan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19a. Firman Tuhan berkata begini. Galatia 5 ayat 19a. Perbuatan daging telah nyata. Kita berhenti di sini dulu. Mari kita cari tahu apa yang dimaksudkan dengan kata nyata di sini. Mungkin ada yang bertanya, maksudnya apa ya Pak? Kata nyata di sini menjelaskan kepada kita semua bahwa perbuatan daging yang kita manusia lakukan itu transparan, terlihat jelas, nyata, terang benderang, dilihat dan diketahui oleh banyak orang. Contoh, saat Anda pergi clubbing ke sebuah tempat, ketika Anda masuk ke tempat itu, mereka yang ada di luar tidak tahu apa yang sedang Anda perbuat di dalam. Tetapi orang-orang yang ada di dalam melihat dengan sangat jelas apa yang Anda perbuat dan lakukan. Anda minum sampai mabuk dengan seorang wanita yang bukan istri Anda. Setelah itu Anda pergi berdua dengan perempuan itu dan menghilang entah kemana. Inilah arti kata nyata dari firman-Nya yang sedang kita bahas. Kata nyata di sini artinya semua perbuatan daging yang kita manusia lakukan itu jelas, terang benderang, nyata, dilihat dan diketahui oleh banyak orang. Karena itu jangan berkata enggak ada yang tahu dan enggak ada yang lihat. Apa yang telah Anda perbuat dan lakukan, benarkah seperti yang ada di pikiran Anda? Jawaban yang sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di sekeliling hidupmu dan juga mereka yang ada di luar sana, dengar baik. Sesungguhnya mereka sedang menonton, memperhatikan dan mengamati adegan yang sedang berlangsung. Menunggu waktunya
sampai semuanya itu tersingkap dan dibukakan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah Anda berpikir perbuatan daging yang Anda lakukan dengan sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu. Ada yang tahu. Saya hanya mau berkata begini, sepandai-pandainya kita atau serapi-rapinya kita membungkusnya, akan terlihat juga isinya suatu hari kelak nanti. Kenapa? Sebab dosa itu telanjang dan bersifat nyata. Maksudnya begini, sekalipun disimpan dan disembunyikan dengan rapi, bau busuknya pasti akan tersebar keluar pada waktunya dan tercium. Seperti yang dikatakan oleh firman-Nya di Markus 4 ayatnya yang ke-22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ini firman Tuhan sudah kasih tahu kepada kita. Karena itu jangan pernah berpikir apa yang Anda lakukan di tempat gelap tidak ada yang tahu dan tidak akan disingkapkan oleh Tuhan. Dulu perbuatan daging dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena malu dan takut diketahui orang. Sekarang perbuatan dosa, hubungan sejenis, pernikahan sejenis telah mereka buka dan dipublikasikan dan dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak lagi disembunyikan. Inilah dunia tempat di mana kita semua tinggal di dalamnya. Karena itu berhati-hatilah. Saya kasih contoh yang lain. Menyebarkan berita hoax, gosip, menyudutkan seseorang hanya berdasarkan opini, bukan fakta, telah ikut memperkaya dan menyuburkan bertumbuhnya dosa. Dan menghakimi seseorang menurut ukuran kita atau penilaian kita sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang dan dianggap bukan dosa. Sekarang semuanya sudah terbalik-balik. Dosa bukan lagi berbicara soal hitam atau putih, tetapi telah berubah warna menjadi abu-abu, sehingga semakin sulit untuk bisa membedakannya. Mana yang benar dan mana yang salah. Mulai semakin sulit untuk bisa dibedakan. Sebab sudah terbalik-balik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Karena itu jangan beri ruang atau kelonggaran sedikit pun kepada keinginan daging dan menurutinya. Sebab ini adalah bahaya besar untuk kehidupan kita. Ini akan merusak, membinasakan, dan menghancurkan hidup kita. Karena sekarang gosip mulai berkata-kata yang bukan yang sesungguhnya. Kita merangkai kata-kata untuk menjatuhkan orang. Itu sudah banyak, sudah terbiasa dilakukan oleh banyak orang. Itulah dunia tempat di mana kita ada dan tinggal di dalamnya. Saya hanya mau katakan demikian. Saya hanya mau katakan demikian. Sudah terlalu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya rusak dan hancur karenanya. Mereka terbawa, mereka ikut terlibat melakukan yang tadi saya sampaikan kepada Anda semua. Karena itulah kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu Roh Kudus Tuhan terus membimbing hidup kita, memimpin hidup kita. Karena godaan dan keinginan daging akan terus hadir untuk menjebak kita. Oleh sebab itu, tetaplah berjalan dalam pimpinan Roh.
berjalan dalam pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan hidup. Maka kita juga akan sanggup menyalibkan perbuatan-perbuatan daging di hidup kita. Yang terakhir, saya ulang sedikit, untuk kita bersama saling mengingatkan dan berjaga-jaga. Perbuatan daging telah nyata, dan firman-Nya dengan sangat tegas telah mengingatkan dan memberitahukan kepada setiap kita. Apabila kita masih terus melakukan hal-hal yang demikian, yaitu perbuatan daging, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, kemabukan dan pesta pora, dan banyak lagi yang lain, itu akan menghancurkan hidup kita. Dan firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, mereka yang masih tetap ambil bagian di dalamnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kali lagi saya ulang, ini bukan kata saya, tapi firman Tuhan yang mengatakannya dan menyampaikannya kepada kita semua. Firman-Nya sudah sangat jelas sekali untuk kita semua. Oleh karena itu, jika kita masih tetap hidup menuruti keinginan daging, padahal kepada setiap kita sudah diberitahu, sudah dikasih tahu akibatnya, dampaknya yang akan terjadi dan menimpa kita. Kalau kita tetap masih memberi hidup kita dipimpin oleh kedagingan kita, tetapi kita tetap memilih melakukannya dan hidup di dalamnya, maka sesungguhnya kita sendirilah yang sedang menghantarkan hidup kita atau mengiring hidup kita kepada kebinasaan kekal. Terhilang dari Allah, terpisah dari Yesus Kristus Tuhan kita selama-lamanya. Dan kalau itu terjadi, saya mau berkata begini, jangan pernah salahkan siapapun juga. Kita sudah dikasih tahu, tapi kita masih tetap memilih jalan tersebut dan hidup di dalamnya dan melakukannya, maka Anda juga harus siap menanggung akibatnya. Jelas ya sampai di sini ya. Pesan yang saya mau sampaikan di sini adalah jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan, anugerahkan kepada setiap kita. Amin. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini lemah, kita ini gampang tergoda dan jatuh. Kita perlu Tuhan menolong kita, memimpin kehidupan kita, sehingga kita bisa tetap kuat di dalam Dia. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati setiap kami ya Tuhan. Apa yang telah kami dengar akan kami mulai hidupi dan praktekkan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau lagi memberi hidup kami dipimpin oleh kedagingan kami. Tapi kami membuka hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kami juga akan bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Untuk pesan-pesan Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Berkati umat-Mu, berkati Bapak Gembala dan semua tim Tuhan. Berkati gereja-Mu, GBI Maple Park. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur pada hari ini.
Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh bertumbuh di lahan hati kami yang subur Tuhan, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, biar Tuhan berkati berlimpah-limpah pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani, penyertaan sempurna atas hamba-Mu. Juga terima kasih Tuhan untuk tim-tim yang sudah melayani, biar Engkau berkati tim-tim yang sudah melayani dengan berkat-berkat-Mu, kesehatan penyertaan Tuhan yang sempurna atas mereka semua Tuhan. Terima kasih juga untuk jemaat yang menyaksikan di rumah-rumah, biar kasih karunia penyertaan Tuhan terus bersama-sama jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, biar berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di surga, dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan manis dan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.